Ustadz-ustadzah semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita kan tahu bahwa ini media-media yang akan kita manfaatkan. Sekarang kita akan masuk kepada pendidikan karakter. Nah, memang ada pesan dari Ustadz Toto, mungkin bisa lebih dijelaskan, bukan hanya pada era pandemi ini, tapi sebenarnya pendidikan karakter itu bagaimana sih cara menyampaikan atau mengalirkannya. Kalau saya tidak suka menggunakan istilah menyampaikan, tapi saya lebih suka menggunakan istilah mengalirkan. Kenapa mengalirkan? Karena pendidikan karakter itu adalah sesuatu hal yang bersifat terus-menerus, continue, konsisten. Kalau kita menyampaikan atau mengajarkan pendidikan karakter, ya udah habis diajarkan selesai. Tapi saya suka di kami di Yayasan Indonesia Heritage Foundation, kita menggunakan istilah mengalirkan nilai karakter. Karena mengalirkan itu ya seperti air yang akan terus mengalir gitu kan, terus bergerak. Kok saya ini? Nah, ustadz-ustadzah semuanya, ya tadi saya lupa berkenalan Ustadz Toto. Iya, dari saking antusiasnya sampai lupa saya mau memperkenalkan diri tadi. Ya, saya S1 saya teknologi pendidikan di Universitas Negeri Malang. Mungkin kita ada yang salah mater nih ya, satu semuanya. Kemudian saya S2 saya di manajemen pengembangan sumber daya manusia strategis di PPM. Kemudian juga saat ini saya bekerja di Indonesia Heritage Foundation. Mungkin satu saja ada yang pernah mendengar ada sekolah karakter, foundernya mungkin Bu Ratna Megawangi tadi disampaikan oleh Pak Toto, dan kita bisa dikatakan kita termasuk yang leading di bidang pendidikan karakter. Artinya bahwa kita termasuk sekolah-sekolah yang pertama yang kemudian menggunakan istilah pendidikan karakter untuk mentransfer nilai kepada anak-anak. Karena kita sejak tahun 2000 kita sudah tahun 2000 ya. Jadi sudah menggunakan istilah ini dan punya metode bagaimana mengalirkan pendidikan karakter kepada anak-anak semuanya. Kalau saya menyampaikan tentang pendidikan karakter, saya pasti berangkat dari hal yang kita harus sepakati bersama terlebih dahulu. Baik itu sebagai guru ataupun sebagai orang tua. Ustadz-ustadzah semuanya kita sepakat bahwa fitrahnya anak-anak ini baik. Ini harus kita sepakatin dulu. Dan ini bukan hanya kita tahu, tapi ini menjadi mindframe kita, menjadi cara berpikir kita. Bahwa setiap anak-anak adalah baik. Ini penting, karena kalau ini nggak clear, ustadz-ustadzah jungkir balik ngajarin pendidikan karakter, bagi saya pasti metodenya pasti nabrak kiri, nabrak kanan. Ini harus dipahami bersama oleh kita sebagai seorang guru. Fitrahnya anak-anak ini adalah baik. Ustadz-ustadzah semuanya, ketika anak-anak ini ada di dalam kandungan, bagi saya semua orang tua, baik itu pasangan suami istri, kakeknya, neneknya, dan sebagainya, pasti memiliki banyak cita-cita positif kepada anak-anak. Mereka pasti memiliki banyak keinginan bahwa anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang bertakwa kepada Allah, anak yang kemudian berprestasi, dan lain sebagainya, anak yang jadi dokter, apapun itu hal yang dirasakan oleh orang tua dimanapun. Jadi semua orang tua berkeinginan seperti itu. Pertama, fitrahnya anak-anak ini adalah baik. Kemudian orang tua berkeinginan dan bercita-cita agar anak-anak mereka menjadi orang yang baik pula. Seperti itu. Baik. Nah, ustadz-ustadzah semuanya ini harus clear. Saya tahu bahwa ustadz-ustadzah pasti bosan banget dengerin ini. Tapi ini harus, karena banyak guru-guru yang nggak clear masalah ini. Wah, itu dia, anak dia, stereotip dan lain sebagainya, itu membuat kita susah mengalirkan karakter. Nah, ustadz-ustadzah semuanya, karena kita tahu bahwa fitrahnya anak-anak baik, orang tuanya bercita-cita jadi anak baik semuanya, maka kemudian kita bertanya-tanya sekarang. Mengapa
anak-anak yang kemudian ini kita fitrahnya baik, orang tuanya bercita-cita baik, mengapa ketika dewasa ada perbedaan karakter di antara anak satu dengan anak-anak yang lainnya? Mengapa ada perbedaan perilaku? Oh ya Ustaz, saya tidak mau terjebak di definisi. Karakter itu silahkan definisikan apa saja, akhlak mulia dan lain sebagainya. Insya Allah definisinya ketemunya sama, agar kita tidak terlalu lama di sana. Tapi yang paling penting, mengapa ada karakter yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Padahal fitrahnya anak-anak adalah baik dan semua orang tua bercita-cita ingin anaknya baik. Nah, pada perkembangannya, pada prakteknya, karakter berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya karena ada perbedaan praktek pola asuh dan pola didik. Jadi Ustadz-Ustadzah suka atau tidak bahwa kita memiliki peran terhadap perkembangan karakter anak-anak. Perbedaan pola asuh di rumah dan pola didik di sekolah ini membuat anak-anak berbeda satu dengan yang lainnya karakternya. Kita mungkin bisa saja menyalahkan itu lingkungan. No. Kenapa saya mengatakan bahwa lingkungan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Lingkungan itu nggak bisa kita apa-apain. Lingkungan itu ya sudah, dia akan berputar dengan aturan dia sendiri. Tetapi ada dua hal yang bisa kita kontrol. Yang pertama pola asuh di rumah dan pola didik di sekolah. Ini makanya pendidikan karakter ini Ustadz tidak boleh lepas dengan parenting. Makanya kalau saya menyampaikan pendidikan karakter itu nggak bisa hanya di sekolah saja, nggak mungkin. Pola asuh dan pola didik harus sejalan. Jadi Ustadz semuanya bahwa anak-anak yang diasuh dengan baik, dididik dengan baik karakternya, maka insya Allah ini akan menumbuhkan mereka akan berpotensi memiliki karakter yang baik pula. Karena kita tahu bahwa, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa Allah itu maha adil. Allah itu membekali manusia dengan potensi yang relatif hampir sama. Kalaupun ada perbedaan mungkin tidak terlalu signifikan perbedaannya. Tetapi yang harus kita pahami bahwa semua anak-anak hampir memiliki potensi yang sama antara anak yang satu dengan anak-anak yang lainnya. Nah, Ustadz-Ustadzah semuanya, inilah yang kemudian harus kita pahami bahwa kita sebagai seorang guru sebenarnya ada di sini, di pola didik. Tapi yang perlu saya tegaskan bahwa ketika Ustadz memang mau mencoba mengalirkan nilai karakter atau menanamkan nilai karakter kepada anak-anak di sekolah, maka ini nggak boleh berjalan masing-masing. Pola asuh di rumah dan pola didik di sekolah harus sejalan. Karena kalau tidak, anak-anak lebih beresiko lagi. Mereka akan memiliki dua karakter, di rumahnya gini, di sekolahnya seperti ini gitu kan. Ini kan tentu hal yang tidak kita inginkan. Nah, Ustadz-Ustadzah semuanya, untuk memulai bagaimana sih karakter itu harus bisa tertanamkan kepada anak-anak, kalau kita beranggapan bahwa kunci dari pendidikan karakter itu adalah emosi positif. Jadi emosi positif. Emosi positif itu apa? Emosi positif itu perasaan bahagia, senang, cinta, diapresiasi, antusias, dihargai, dan lain sebagainya. Itu emosi positif. Maka inilah yang harus kita munculkan di dalam proses kita mengalirkan pendidikan karakter dan proses sekolah kita semuanya. Bukan hanya anak-anak, tapi juga kita. Jadi emosi positif ini, kalau bagi saya, emosi positif ini adalah start pertama ketika kita ingin menanamkan nilai karakter kepada anak-anak. Karena kalau misalnya emosi positifnya ini nggak dapat, mereka emosinya masih negatif, sering marah, sekolahnya masih sering bully, sekolahnya tidak aman, sekolahnya gurunya sering kemudian membandingkan satu sama lain, kita akan susah menanamkan nilai karakter kepada anak-anak. Karena memang emosi kuncinya, karakter baik itu kuncinya adalah di emosi positif terlebih dahulu gitu. Makanya
Orang yang emosinya positif, orang yang kemudian sering mendapatkan cinta, sering mendapatkan perhatian dan lain sebagainya, ini berpotensi membuat dirinya itu menjadi pribadi yang baik pula. Nah, kita juga harus memastikan bahwa kita sebagai guru juga memiliki emosi positif. Apa sih bedanya emosi positif dan negatif? Ini sederhana sekali. Kita kadang merasa bahwa enggak kok, saya positif gitu kan. Indikator yang paling sederhana adalah apakah kemudian diri kita itu sering merasakan cemas, panik, kemudian rasa takut dan lain sebagainya. Luar biasanya Allah itu sudah menyiapkan kepada kita salah satu organ tubuh yang bisa menjadi indikator apakah emosi kita positif atau negatif. Apa itu? Yaitu adalah jantung. Jantung itu adalah indikator apakah emosi kita sedang positif atau negatif. Percaya atau tidak bahwa ketika kita mendapatkan ancaman atau kita mendapatkan sesuatu hal yang negatif berpotensi mencelakakan diri kita, yang bereaksi pertama itu adalah jantung kita. Misal saya dipanggil, Halim, besok kamu ke ruangan saya. Maka yang bereaksi pertama itu bukan otak, tapi jantung. Seperti itu. Nah, itu positif, emosi saya sedang negatif. Makanya kalau kita sedang terjadi hal seperti itu, marah dan lain sebagainya, itu pasti kondisi tubuh kita juga tidak akan stabil. Dan sebagai seorang guru, itu kita harus pandai-pandai mengelola emosi kita. Tentu kita bisa dengan menggunakan metode fokus jantung agar kemudian emosi kita bisa kembali positif. Kemudian Ustadz-Ustadzah semuanya, setelah kita emosi positif adalah hal yang penting. Nah, emosi positif ini seperti ini. Emosi yang di sekolah atau yang dirasakan oleh anak-anak, dirasakan oleh kita itu harus seperti ini. Rasa semangat, rasa bangga, optimis, percaya diri gitu kan, rasa bahagia, kemudian penuh cinta, seperti ini emosi positif. Bayangkan kalau ini sudah ada dalam diri anak-anak, maka mereka melakukan kebaikan pun, melakukan tergerak untuk melakukan kebajikan pun, maka mereka pun akan mudah seperti itu. Jadi kondisi ini yang harus dimunculkan, baik kita sebagai seorang guru ataupun orang tua. Kondisi-kondisi seperti ini harus dimunculkan agar kemudian kita bisa kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang emosinya positif. Tentu saja Ustadz-Ustadzah, kalau misalnya emosi kita positif, tentu yang keluar dalam diri kita ini adalah hormon-hormon cinta. Hormon-hormon endorfin, oksitosin, dopamin, serotonin, ini hormon-hormon cinta yang membuat diri kita semangat dan antusias. Dan tentu saja dampaknya, ini model kita ya, dampaknya adalah gizi kesehatan baik, akhlaknya baik, dan juga bisa bisa membuat diri anak-anak itu menjadi cerdas, kritis, dan kreatif. Ini sih agak lebih panjang pembahasannya. Jadi ada satu pembahasan ini yang fisik unggul. Emang ada hubungannya antara jiwa yang sehat sama fisik? Bagi saya sangat relevan sekali. Karena banyak anak-anak itu, ini yang saya alami ya sebagai seorang guru, anak-anak itu sakit bukan karena ada penyakit kadang, tapi karena dia merasa terancam masuk ke sekolah. Ini banyak saya temukan di sekolah-sekolah ya Ustadz ya. Sekolah-sekolah yang kemudian dalam tanda kutip agak abai terhadap perkembangan jiwa anak-anak, itu biasanya anak-anaknya nggak masuk, tidak nyaman di sekolah dan lain sebagainya. Nah, jiwa yang sehat inilah kemudian akan membuat badannya mereka juga sehat, gitu kan, seperti itu. Kita kan sudah tahu, bahkan di sekarang COVID sekarang kan sudah mulai ngetren ya Ustadz bahwa cara menghadapi COVID ini adalah kita nggak panik, nggak stres seperti itu. Justru ancaman dari saat ini, ancaman terbesar dari COVID ini adalah ancaman terhadap kesehatan mental. Bukan lagi kesehatan fisik, tapi kesehatan mental, lama di lockdown dan lain sebagainya lah, seperti itu. Baik Ustadz-Ustadzah, selanjutnya adalah
Nah, bagaimana sih cara kita agar kita bisa menanamkan nilai karakter kepada anak-anak? Ini kalau saya pakai teorinya Coach Changka and Blasi, bahwa agar anak-anak itu mau menerima nilai-nilai karakter yang kita sampaikan. Tadi kan pertama harus emosi positif dulu ya, Ustazah ya. Harus tenang. Saya juga seorang guru. Saya ngajar TK. Pernah di SD dan di SMP juga, tapi pengalaman pertama saya sebagai seorang guru TK. Saya sebagai seorang guru, kalau emosi saya negatif, saya biasanya menunda masuk ke kelas dan menenangkan diri saya terlebih dahulu. Jadi saya biasanya misal kemudian saya lagi panik, stres dan sebagainya, detak jantung duk-duk seperti itu, saya biasanya tenangkan dulu, tarik nafas, keluarkan, berpikir positif, maka baru saya masuk kelas. Karena bagi saya sangat relevan sekali. Nah, Ustadz semuanya, setelah kita memiliki emosi positif, hal yang pertama agar anak, kenapa sih banyak nilai karakter ini agak mentok dalam tanda kutip ya. Kok pendidikan karakter kita agak mentok ya? Karena banyak orang-orang memulainya dari ini. Dari internalisasi nilai-nilai moral saja. Tapi mereka mengabaikan faktor yang pertama. Kunci agar kita bisa menanamkan nilai karakter kepada anak-anak, guru sama anak-anak harus lekat terlebih dahulu. Jadi guru sama anak-anak harus engage terlebih dahulu. Kalau guru sama anak-anak ini sudah lekat, mereka sudah merasa nyaman, ya tidak harus terlalu akrab karena ustadzah kan banyak muridnya ya. Tapi minimal kita adalah menjadi orang yang nyaman di dekat mereka dan mereka nyaman pada kita. Emosi kita selalu positif, kita antusias dan lain sebagainya. Ketika kita sudah lekat dengan anak-anak kita, orang kalau lekat maka akan muncul komitmen dan kepatuhan. Jadi orang yang akan sudah lekat, biasanya mereka di antara mereka sudah ada komitmen tanpa sadar. Oh, karena gurunya enak, ya udah gurunya ngomong apa saja, gurunya ngomong nilai, oh anak-anak ayo kita disiplin yuk, seperti mengkomunikasikan dengan baik dan lain sebagainya. Ini lebih mudah. Baru setelah kemudian ada komitmen dan kepatuhan, baru kita masukin nilai-nilai moral, nilai-nilai karakter. Ini yang kemudian kita masukkan kepada anak-anak seperti itu. Tapi ingat Ustaz-Ustazah, kunci pertama itu adalah di awal ini. Sebagai guru kita harus lekat. Kalau ini enggak, Ustazah langsung masukin bagian yang ini, ya wassalam juga, tidak akan efektif juga saya pikir ya, seperti itu. Baru kemudian setelah internalisasi nilai moral efektif, baru kemudian setelah ada komitmen, kita internalisasi sebagai guru pada mereka, kita tanamkan nilai-nilai karakter kepada mereka, baru kemudian itu akan membuat nurani mereka kuat dan mereka bisa mengontrol perilaku mereka. Sehingga kemudian mereka memiliki karakter yang positif. Ingat Ustaz-Ustazah, start pertamanya adalah emosi positif tadi ya. Emosi positif, karena kalau Ustaz-Ustazah emosinya nggak positif, sangat susah juga untuk lekat. Kalau Ustaz-Ustazah kemudian emosinya negatif, penuh amarah, penuh kemudian dendam, benci, dan lain sebagainya, itu susah lekat dengan anak-anak. Jadi kunci pertama adalah emosi positif, emosi kita positif, lalu kemudian ini akan membuat diri kita lekat pada anak-anak, kemudian komitmen dan kepatuhan pada anak. Mereka kalau lekat udah ada komitmen, baru kemudian kita internalisasi, kita masukin nilai-nilai karakter dan anak-anak bisa memiliki nurani yang kuat dan memiliki kontrol pada perilakunya. Seperti itu. Nah, Ustadz-Ustadzah ini juga kalau tadi kan proses ininya, kalau sekarang kita kan proses tentang bagaimana sih pengaliran karakter itu. Ini saya menggunakan IHF model. Jadi kami di IHF, kita sejak tahun 2000 punya model ini bagaimana menanamkan nilai karakter kepada anak-anak. Banyak yang memperdebatkan apakah karakter ini diajarkan atau tidak gitu kan. Bagi kami, anak-anak harus tahu. Jadi ada knowing terlebih dahulu, knowing the good. Anak-anak harus tahu nilai karakter yang baik itu seperti apa. Misal kita berbicara tentang kedisiplinan, apalagi untuk kelas rendah, TK ya, Ustadz ya, TK, SD seperti itu, anak-anak harus tahu disiplin itu apa sih sebenarnya.
maka mereka harus ada knowing, pengetahuan terhadap nilai karakter itu. Kemudian setelah itu mereka tahu, mereka kemudian tahu alasannya, kenapa kok harus disiplin sih, kenapa sih kita kok harus jadi anak yang jujur, kenapa sih kita harus menjadi anak yang bertanggung jawab, kenapa saya harus menjadi anak yang kreatif dan lain sebagainya. Nah, sebagai guru harus memberi alasan juga, mendiskusikan pada anak-anak. Anak-anak kira-kira kalau kita menjadi anak yang jujur, manfaatnya apa sih? Kalau menjadi anak yang disiplin, manfaat kita tuh apa sih? Jadi anak-anak itu tahu bahwa nilai karakter itu memberikan manfaat pada mereka. Sehingga masuk ke feeling, mereka merasa bahwa, oh ternyata menjadi anak yang jujur itu menyenangkan. Menjadi anak yang disiplin itu menyenangkan. Menjadi anak yang kreatif atau menjadi anak yang pantang menyerah itu menyenangkan. Ini yang kemudian dirasakan oleh mereka. Kalau ini sudah terjadi, maka kemudian ajak anak-anak untuk melakukan acting. Jadi anak-anak diajak untuk acting, mereka melakukan, sehingga kemudian actingnya ini menjadi acting yang bermakna, Ustadz. Kenapa saya katakan acting yang bermakna? Karena mereka sudah tahu tentang, oh yang dimaksud disiplin seperti apa, alasannya kenapa mereka harus disiplin, mereka merasakan manfaat disiplin apa. Ketika mereka melakukan, ya mereka akan sangat nyaman sekali. Ini yang bagi saya kita tidak boleh lepas seperti itu. Tinggal nilai karakter ini apa yang mau kita tanamkan. Nah, ustadz semuanya tentu ini harus didukung oleh lingkungan dan juga emosi positif. Saya tidak akan pernah keluar dari emosi positif. Karena emosi positif itu bagi saya kunci dari apakah nilai karakter ini bisa tersampaikan dengan baik atau tidak. Nah, ustadz semuanya yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih? Pertanyaannya, Ustadz, saya sudah melakukan banyak hal, tapi kenapa sih kok karakter itu susah dilakukan seperti itu? Kok masih banyak anak-anak nggak dengerin saya dan lain sebagainya? Nah, Ustadz, ingat kalau pengetahuan tentang moral sebanyak apapun tidak dapat menjadikan manusia berkarakter atau berakhlak mulia kalau keempat hal ini masih ada di dalam dirinya. Karena yang pertama adalah individu yang jiwanya nggak sehat, nyosis. Individu yang kemudian tidak mendapatkan perhatian dan lain sebagainya. Individu yang kemudian jiwanya itu amarah, dendam dan lain sebagainya. Cenderung memiliki kecenderungan untuk berbuat jelek ya, berbuat negatif. Yang kedua, nurani yang tumpul, empatinya nggak berkembang. Yang ketiga adalah kesulitan mengontrol emosi negatif. Ini yang saya katakan tadi, emosi negatif ini susah. Kalau anak-anak, guru-gurunya masih emosi negatif, susah kita menyampaikan nilai karakter seperti itu. Kemudian sifat hewani atau reptil yang dominan. Apa sih ini? Nah, saya pengen share slide yang berbeda dulu. Boleh Ustaz Toto ya, bentar ya. Saya share slide yang berbeda ya. Ini cari. Ini. Sorry. Oke. Ya. Ustadz bisa ngeliat ya slide-nya ya. Jadi ini yang saya katakan tentang dominan otak reptil. Jadi manusia ini Allah anugerahkan 3 bagian otak ya. 3 bagian otak besar. Bukan otak kiri dan otak kanan. Ini beda lagi pembagiannya. Yang pertama itu adalah new brain. New brain itu adalah otak cortex atau otak untuk berpikir. Jadi fungsinya itu adalah untuk berpikir. Otak berpikir inilah yang kemudian menjadikan kita bisa berpikir dengan baik. Ya. Jadi memang ini kalau kita bagian mikir dan sebagainya ini adalah bagian kerjanya di otak ini. Yang kedua yang warna merah ini adalah emotional brain atau limbik. Jadi emotional brain ini adalah limbik, ini adalah otak emosi, otak yang mengontrol emosi kita. Nah, ustadz semuanya, yang ketiga adalah reptilian brain. Jadi otak reptil atau otak yang kemudian mengontrol refleks kita, seperti itu.
luar biasanya Maha Suci Allah yang menciptakan fungsi otak ini yang sangat luar biasa. Otak berpikir ini ada di alam sadar kita, karena kita nggak bisa berpikir, kalau nggak sadar nggak bisa berpikir. Jadi otak ini bekerja di alam sadar kita. Yang kedua adalah di alam bawah sadar ada otak emosi, limbik dan reptil. Nah, Ustadzah, ini bekerjanya di alam bawah sadar. Artinya apa alam bawah sadar? Itu sesuatu hal yang memang tidak bisa kita kontrol ya. Tiba-tiba kita baca berita nangis aja karena terharu gitu kan. Nggak mikir, nggak apa, merasa terharu, atau dengerin musik gitu kan. Musiknya tiba-tiba musik yang kita haru, tiba-tiba kita kok merasa terharu gitu kan. Nah ini memang karena memang kerjanya di sini di alam bawah sadar. Reptil pun juga seperti itu. Satu sadar reptil itu juga fungsinya adalah memang seperti reptil. Reptil itu kan hanya memberikan dua pilihan. Kalau nggak nyerang dia menghindar. Nah fungsi otak ini juga seperti itu. Fungsi otak ini akan memberikan perintah kepada kita apabila kita ada ancaman. Misal kita kemudian tiba-tiba ada mobil, otak kita akan, alam bawah sadarnya akan meminta kita untuk menarik, untuk mundur, untuk lompat, dan lain sebagainya. Ini fungsinya otak reptil ini. Nah, Ustadz-ustadz semuanya, apa yang ingin saya jelaskan? Yang ingin saya jelaskan bahwa ketiga bagian otak ini seharusnya berkembang secara proporsional. Artinya apa? Seperti piramida terbalik. Seperti piramida terbalik. Otak berpikir korteks lebih dominan, kemudian emosi dan reptil itu mengerucut. Artinya yang dominan adalah otak berpikir. Tapi ustadz-ustadzah, anak-anak yang di sekolahnya sering mendapatkan bully, jarang mendapatkan cinta, sering mendapatkan ancaman, sering mendapatkan pressure dan lain sebagainya di sekolah ataupun di rumah, maka yang dominan apa tadi? Otak reptilnya. Otak reptil ini. Jadi ketika kemudian anak-anak sejak kecil sering mendapatkan intimidasi, apapun hal yang negatif, maka yang dominan adalah otak reptilnya. Sehingga dampaknya apa? Reptil ini akan menyerang, senggol bacok gitu. Kita kan sering melihat orang yang senggol dikit langsung mukul. Lah kok nggak mikir? Lah kenapa nggak mikir? Karena memang yang dominan itu adalah otak reptilnya gitu. Ini ada ini. Ini Bruce Perry, penelitiannya Bruce Perry. Jadi Bruce Perry ini formasinya otak tuh harus seperti ini, yang berpikir tuh seperti ini, lebih dominan. Nah ini batang otak harus, jadi memang batang otak itu lebih kecil daripada korteks. Kenapa? Agar kemudian ini tidak jadi dominan. Tapi ustadz ini Bruce Perry meneliti tentang pola asuh anak-anak di negara-negara Balkan ya, di sebuah daycare, tapi daycare-nya itu benar-benar satu orang itu nanganin berapa. Jadi memang mereka tidak mendapatkan cinta. Ada kemudian trauma dan lain sebagainya. Ketika diteliti, anak-anak yang masa kecilnya sering mendapatkan trauma, kekerasan dan lain sebagainya, batang otaknya ini dominan. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa inilah kenapa saya katakan emosi positif itu penting. Kalau emosi positif sering didapatkan oleh anak-anak sejak kecil, maka formasi otak mereka kan seperti ini. Tapi kalau enggak, anak-anak sering mendapatkan bully, tidak mendapatkan perhatian dan sebagainya, maka posisi otaknya akan seperti ini. Maka ustadz-ustadzah, jangan heran ketika kita menemukan orang-orang yang kemudian gara-gara masalah sepele, dia bisa bereaksi sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena yang bekerja bukan otak berpikirnya, tetapi otak reptilnya. Orang-orang seperti ini kita tanamkan karakter, nggak akan mempan. Kita contohnya video ini, coba ya satu. Nah lihat, dia kena tilang. Kemudian dia marah dan dia rusak sepeda motornya. Itu bukan sepeda motor dia kan, sepeda motor pacarnya. Coba lihat, kira-kira yang dia lakukan langkah-langkah yang dia lakukan berpikir tidak? Tentu tidak, karena yang dominan pada atas ini dia adalah yang dominan dan otak reptilnya. Dia otak dominan yang otak menyerangnya. Gitu. Inilah yang bersangkutan tidak membawa surat yang dominan akan menjadi otak reptil. amankan kita bilang, namun bersangkutan tidak bersedia dan merusak kendaraan. Oke, kita kembali ke slide saya yang tadi. Mana ini banyak sekali slide saya ya. Oke, ini aja. Sebentar. Ini dia. Ya. Ustadz semuanya.
Jadi ini yang ingin ini kita bisa tangkap ya, bahwa kenapa saya katakan karakter sudah terbentuk apabila sifat hewani ini masih dominan. Yang disebut sifat hewani itu reptil. Proses kerjanya sama seperti yang saya katakan tadi. Reptil ini orang-orang yang kemudian dominan batang otaknya. Kok bisa dominan sih? Karena memang batang, ketika dia sering mendapatkan pressure, sering mendapatkan tekanan, yang bergerakkan yang berfungsikan badan batang otaknya. Seperti itu. Prosesnya kira-kira seperti itu. Nah, ustadz-ustadzah semuanya, ini udah agak saya percepat saja. Jadi ini harus, sebagaimana saya katakan tadi, itu harus clear terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan penanaman karakter di era pandemi ini? Saya sih jujur memang banyak guru-guru masih mengalami kesulitan karena mereka karakter itu kan kipintas ya, tetap lebih efektif ketika kita bertemu dan sebagainya. Tapi bagi saya bukan sesuatu hal yang tidak bisa dipecahkan. Yang pertama itu adalah emosi positif. Saya tidak akan pernah keluar dari ini. Jadi kita harus memastikan lingkungan rumah dan lingkungan sekolah nyaman dan memperbanyak emosi positif. Nyaman bukan berarti rumahnya nyaman ya, tetapi orang tua menghargai, mengapresiasi dan lain sebagainya. Anak-anak nggak boleh stres, anak-anak kemudian tidak boleh ya banyaklah. Ini bagi saya kemarin kan kita ada info ya, seorang anak bunuh diri gara-gara belajar daring dan lain sebagainya. Karena memang kondisi emosionalnya mereka di rumah dan lain sebagainya. Sehingga kemudian mereka stres. Yang kedua, ustadz-ustadzah adalah dampingi. Jadi kunci dari pendidikan karakter itu adalah kekonsistenan. Jadi tugas kita sebagai seorang guru ketika kita kemudian ingin menanamkan nilai karakter kepada anak-anak, maka kemudian lakukan pendampingan kepada mereka baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pendampingan secara langsung seperti apa ya? Kita boleh tanya kepada mereka, kemudian boleh telepon dan lain sebagainya. Tidak langsung itu seperti apa? Bisa jadi tidak langsung itu mereka mengisi checklist. Checklist berbuat kalau di Alisa mungkin karakternya ikut yang mungkin sama dengan yang pemerintah ya, 18 butir itu, misal tentang percaya diri gitu kan. Jadi checklist dia melakukan apa saja sih seperti ini. Ini proses ini pendampingan juga sebenarnya. Yang ketiga adalah buat target tuh satu-satu. Buat target. Jadi lakukan target-target. Kira-kira minggu ini target kalian apa sih? Oh, target minggu ini targetnya adalah mandiri. Oke, buat apa aja yang kemandirian yang harus dicapai oleh anak-anak seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kerjasama dan juga apresiasi. Ustadz-ustadzah, ini luar biasa sekali, pandemi ini mengajarkan kepada kita dan juga orang tua untuk bekerja sama semaksimal mungkin. Jadi bagi saya hampir tidak mungkin ketika kita tidak melakukan kerjasama dengan orang tua. Jadi orang tua dan guru harus sering berkomunikasi kira-kira karakter apa hari ini yang akan ditanamkan kepada anak-anak. Dan juga apresiasi mereka, apresiasi anak-anak apabila mereka sudah melakukan karakter tersebut. Nah, ustadz-ustadzah semuanya, sedikit saya berbagi kalau di sekolah kami, di sekolah karakter. Oh ya, nama sekolah kita sekolah karakter. Banyak yang bertanya, kok apa sekolah karakter? Ya memang namanya sekolah karakter, TK karakter, SD karakter, SMP karakter, SMA karakter, universitasnya juga S karakter, bukan SPHBK nama universitasnya. Jadi karakter semuanya. Nah, kalau kami ustadz-ustadzah, kita setiap minggu itu ada satu karakter khusus yang dipelajarin atau bukan dipelajarin, yang disampaikan kepada anak-anak. Jadi satu minggu, oh minggu ini mandiri, minggu depannya disiplin, minggu depannya tanggung jawab, seperti itu. Itu akan mempermudah kita membuat target. Ini akan mempermudah kita membuat target dan membuat kita lebih mudah untuk mengontrol anak-anak. Seperti itu. Baik, ustadz-ustadzah, mungkin itu saja ya. Ya, tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.